Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hutari Syakirana Zahro dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Bina Insan dengan NIM 2302020122. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Bootstrap Studio. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian Bootstrap Studio. Bootstrap Studio itu adalah framework HTML, CSS, dan JavaScript untuk mengembangkan website yang responsif dan mobile friendly dengan lebih cepat. Bootstrap ini berfungsi untuk mengimplementasikan berbagai pilihan warna, ukuran, font, dan layout ke dalam sebuah website. Baiklah, di sini ada di desain ini terdapat pegs. Pegs itu ada lebih merujuk kepada komponen atau fitur yang spesifik. Pegs ini digunakan untuk pengembangan situs web pada Bootstrap. Biasanya lebih mengacu kepada elemen-elemen yang digunakan untuk membangun halaman-halaman dalam aplikasi atau situs web yang responsif dan dinamis. Selanjutnya terdapat style. Style di sini lebih mengacu kepada cara elemen-elemen HTML ditata atau disusun secara visual menggunakan kelas-kelas CSS yang disediakan oleh framework. Selanjutnya ada JavaScript. JavaScript ini digunakan untuk memberikan dinamika dan interaktivitas pada elemen-elemen di halaman web. Selanjutnya ada fonts. Fonts ini atau tipografi lebih merujuk pada pengaturan gaya teks menggunakan CSS seperti jenis font, ukuran font, ataupun peralatan pada teks. Selanjutnya ada image. Image ini atau gambar ini sangat penting dalam mendesain halaman web yang responsif dan menarik. Image ini juga menyediakan berbagai cara untuk mengatur dan menampilkan gambar dengan efektif. Baiklah, di sini terdapat beberapa fitur-fitur yang ada dalam Bootstrap Studio. Yang pertama ada user interface. User interface ini lebih mengacu pada elemen-elemen yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang responsif dan menarik menggunakan kerangka kerja CSS. Di dalam user interface ini terdapat artikel, call to action, konteks, fitur, footer, from, hero section, media, navbar, newsletter, dan masih banyak fitur lainnya di dalam user interface. Selanjutnya ada fitur teks. Fitur teks ini mencakup berbagai fitur untuk memformat dan menyesuaikan tampilan teks di halaman web kita nanti. Di dalam fitur teks juga terdapat heading, paragraf, alert, small, italic, dan masih banyak yang lainnya juga. Selanjutnya ada fitur image. Fitur image ini memungkinkan pengembang untuk dengan mudah menampilkan gambar dengan penataan yang responsif dan dapat disesuaikan. Contohnya kita bisa mengatur ukuran, pemotongan, penyusunan, dan responsivitas. Terdapat image, fitur, icon,
figur, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada fitur controls. Controls ini biasanya mengacu pada elemen user interface seperti tombol, input from, dan kontrol lainnya yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna. Terdapat button, spill button, button group, button toolbar, drop down, dan link. Selanjutnya ada grid. Grid ini adalah sistem tata letak berbasis kolom yang memungkinkan pengembang untuk membuat desain halaman web yang responsif dan terstruktur dengan baik. Dalam grid ini terdapat row, column helper. Selanjutnya ada containers. Containers ini adalah elemen pembungkus atau wrapper yang digunakan untuk mengatur lebar konten di halaman web kita nanti, dan memastikan bahwa elemen-elemen di dalamnya ini disusun dengan rapi dan responsif. Ada container, tabs, accordion, stack, list group. Selanjutnya ada card. Card ini salah satu desain yang digunakan untuk menampilkan informasi dalam sebuah wadah yang terorganisir dan bisa disesuaikan. Tujuannya itu bisa untuk menampilkan gambar, teks, link, tombol, dan masih banyak yang lainnya. Di dalam cards ini terdapat panel, thumbnail, card white overlay, card white navigation, card group. Selanjutnya ada page. Page ini page ini atau layout halaman menyediakan berbagai cara untuk membangun layout halaman secara responsif dan efisien menggunakan berbagai komponen dan sistem grid yang disesuaikan. Di dalam page ini terdapat navbar, navigation, header, footer, main, section, artikel, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada pagination. Pagination ini komponen yang digunakan untuk menampilkan navigasi antar halaman dalam daftar konten yang panjang seperti artikel, produk, dan data lainnya. Selanjutnya ada table. Table di sini memungkinkan kita atau pengguna untuk menyajikan data dalam format tabel yang responsif dan dapat disesuaikan dengan berbagai gaya. Terdapat table row, table cell. Selanjutnya ada fitur from. Fitur from ini adalah komponen yang digunakan untuk membuat antar muka pengguna agar dapat mengumpulkan input dari pengguna seperti teks, pilihan, ataupun data yang lainnya. Terdapat file label, text input, email input, color input, select, number input, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada sosial. Pada fitur sosial ini, biasanya merujuk pada elemen-elemen yang digunakan untuk membuat tombol atau link yang terhubung dengan platform
media sosial kita, seperti pada Facebook, Instagram, Twitter, dan masih banyak yang lainnya. Di sini terdapat Facebook Like button, Facebook Post Embed, X Follow button, Instagram Embed. Selanjutnya ada e-commerce. E-commerce ini lebih mengacu pada pembuatan situs web atau aplikasi yang dirancang untuk penjualan produk ataupun layanan secara online. Di sini kita bisa melihat, kita bisa melihat, kita bisa membangun elemen-elemen seperti daftar produk, keranjang belanja, tampilan detail produk, sampai formulir pembayaran. Terdapat produk, produk list, produk share, kategori list, shopping cart, view cart, order status, sampai user settings. Selanjutnya ada fitur miss. Pada miss ini atau miscellaneous dalam Bootstrap ini memberikan berbagai fitur tambahan untuk memperkaya pengalaman pengguna, mulai dari elemen-elemen interaktif seperti spinner, tools, tooltips, hingga elemen perantara media seperti embeds dan breadcrumb. Terdapat theme switcher, card, map, video, audio, custom code, comment, sampai touchscreener. Baiklah, mungkin sekian penjelasan pada fitur-fitur Bootstrap dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Hutari Syakirana Zahro. Saya akhiri sampai di sini tentang penjelasan fitur-fitur pada aplikasi Bootstrap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.